Bab 716-720. Lebih dari selusin kapal tanduk hitam telah tiba di atas permukaan bumi. Tuan, kita sekarang berada 1000 meter dari tanah. Oke, izinkan saya memberitahu semua orang untuk segera bersiap menanam tanda budak. Ya, Tuan, ketika lebih dari 10 kapal perang diparkir di langit, bersiap untuk memasang tanda budak di bumi. Suara terakhir Lindong di Emperor Star terdengar lagi. Juga, mulai sekarang, budidaya merek budak secara pribadi tidak akan pernah diizinkan terjadi di galaksi Bima Sakti. Dulu, saya tidak perlu mengejarnya, tapi begitu saya mengetahuinya di masa depan, saya akan menghukumnya 9 suku dan aku tidak akan pernah mentolerirnya. Zhu Hongxi bingung, dipaksa. Ekspresi gembira di wajahnya membeku. Hal yang sama berlaku untuk Feng Heng di sampingnya. Bukan hanya mereka, orang lain yang datang bersama Zhu Hongxi semuanya bingung dan berhenti bergerak. Galaksi Bima Sakti tidak akan pernah membiarkan terjadinya tanda budak lagi. Apakah mereka tidak bersiap untuk memasang segel budak di bumi sekarang? Jika orang lain mengatakan ini, mereka tidak akan terlalu peduli. Namun orang yang berbicara adalah Lord Lin Donglin, penguasa galaksi yang baru saja memasuki alam abadi. Jika dia mengetahui hal ini, orang-orang ini semua akan dihukum oleh 9 klan. Siapa yang berani secara terang-terangan tidak menaati penguasa galaksi? Lebih dari selusin kapal Blackhorn terdiam, hingga beberapa menit kemudian. Baru kemudian seseorang bertanya, "Muda, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan?" Baru kemudian Zhu Hongxi kembali sadar. Dia juga sedang mengalami pergumulan sengit di hatinya saat ini. Apa yang harus dilakukan? Di mana saya tahu apa yang harus dilakukan? Jika dia mengikuti kata-kata galaksi Lord Lindong, semuanya akan berakhir. Dan semua upaya yang dia lakukan dalam beberapa bulan terakhir akan sia-sia. Dia hanya bisa kembali ke alam kekaisaran dengan putus asa, dan kemudian terus menjalani kehidupan yang sama, yaitu makan dan menunggu kematian. Di mata orang awam, dia lebih unggul, namun di mata ahli waris keluarga dan orang-orang besar itu, dia bukanlah apa-apa, lebih buruk dari sampah. Sejak dia mengetahui keberadaan bumi, Zhu Hongxi telah membayangkan bagaimana dia akan terbang ke langit, mengejutkan keluarganya dan semua orang yang meremehkannya. Biarkan dia menyerah sekarang, ini lebih tidak bisa diterima daripada mengambil nyawanya. Ekspresi wajah Zhu Hongxi perlahan berubah menjadi gila. Tempat ini sudah dekat dengan tepi galaksi Bima Sakti, sangat jauh dari Imperial Domain. Selama dia diam-diam menanam tanda budak, lalu menemukan cara untuk membunuh semua orang ini, dan kemudian kembali ke wilayah kekaisaran seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tidak akan ada yang tahu. Jadi bagaimana jika Lindong adalah penguasa galaksi? Masih bisakah dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi di galaksi Bima Sakti? Dan bahkan jika dia ditemukan pada saat itu, dia dapat mengatakan bahwa itu terjadi sebelum Lindong mengumumkan larangan membiakkan tanda budak, jadi dia tidak akan ada hubungannya dengan dia. Lakukan saja, agar mampu mengubah nasib sendiri. Zhu Hongxi siap mencobanya apapun yang terjadi. Jika tidak, jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan pernah bisa berbalik arah di masa depan. Lanjutkan sesuai rencana awal dan tanam segel budak, Zhu Hongxi berkata dengan keras. Suaranya juga disalurkan melalui pemancar kebelasan kapal tanduk hitam lainnya. Namun mendapat tanggapan berbeda. Tuan Zhu, maafkan saya, kami mungkin tidak dapat membantu Anda di masa depan. Karena Tuan Lin, penguasa galaksi, telah mengeluarkan larangan dan tidak mengizinkan hal-hal seperti menanam tanda budak terjadi. Kami hanya dapat patuhi itu. Ya, Tuan Zhu, ya, saya tidak tahan lagi. Kami akan mengembalikan setiap sen uang yang Anda berikan kepada kami.
Meskipun kami menggunakan uang untuk melakukan sesuatu, kami tidak bersedia mempertaruhkan nyawa kami sendiri. Saya menyarankan Anda untuk menyerah dan memasuki keabadian. Dia telah menjadi penguasa galaksi. Seluruh galaksi berada di bawah kendalinya. Tidak ada yang berani melanggar larangannya. Beberapa orang kuat di tahap awal level bintang, sambil menolak perintah Zhu Hongxi. Zhu Hongxi ingin bertarung mati-matian, tetapi dia mengabaikan satu hal. Yang lain tidak mau bertengkar dengannya. Orang yang dibawakan Zhu Hongxi kali ini bukan dari keluarga Zhu. Tapi mereka adalah pemburu hadiah yang disewa dari luar dengan harga mahal. Orang-orang ini dibayar untuk melakukan sesuatu. Namun demi uang, mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa. Oleh karena itu, permintaan Zhu Hongxi langsung ditolak. Jika tidak ada lagi uang yang bisa dihasilkan, jika nyawa seseorang hilang, itu berarti semuanya hilang. Terlebih lagi, sarana alam abadi berada di luar imajinasi orang-orang seperti mereka. Kalian, Zhu Hongxi sangat marah, hingga dia tidak dapat berbicara. Tuan Zhu, tidak mungkin bagi kami untuk melanggar larangan Tuan Lin, penguasa galaksi, dan membantu Anda memasang segel budak di planet ini. Tapi karena kami di sini, kami tidak bisa datang ke sini dengan sia-sia. Kami harus membawa sesuatu kembali. Semua orang berkata, benarkah? Tentu saja, Tuan Lin hanya mengatakan bahwa penanaman tanda budak tidak diperbolehkan. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa planet dengan kehidupan asli tidak dapat dijarah. Hehe. Pria itu tertawa jahat setelah mengatakan ini. Yang lain juga menjadi cerah. Ya, tidak masalah apakah mereka memasang tanda budak atau tidak. Ini hanya tentang mengembalikan uangnya. Namun planet kehidupan masyarakat adat ini bisa saja dijarah. Planet ini juga tidak terlihat terlalu kecil. Pasti tidak akan ada kekurangan keindahan yang banyak akal. Anda dapat menikmati waktu di sini sebelum kembali. Kamu benar-benar tidak mau mendengarkanku. Maaf, Tuan Zhu, meskipun kami sangat ingin mendengarkan Anda, jika Anda melanggar larangan Guru Lin, Anda akan dihukum oleh 9 suku. Kami masih ingin hidup beberapa hari lagi, bagaimana kalau menggandakannya? Tidak, saya akan menambahkan 5 kali lagi. Zhu Hongxi masih melakukan upaya terakhirnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu punya, kamu harus menghabiskannya seumur hidupmu, kan? Penguasa galaksi bukanlah dewa, dia tidak bisa mengetahui segalanya di galaksi. Zhu Hongxi menyerah. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berkata, orang-orang ini tidak akan mendengarkannya sama sekali. Dan kekuatannya tidak cukup untuk menghalangi orang-orang ini. Oke, karena kamu tidak mau, aku tidak akan memaksanya, dan tidak perlu mengembalikan uangnya. Aku hanya berharap setelah kamu kembali ke Imperial Domain, kamu bisa berpura-pura bahwa apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Zhu Hongxi berkata dengan sedih. Tuan Muda Zhu, jangan khawatir, kami akan bungkam saat kembali ke wilayah kekaisaran dan tidak akan pernah membocorkan apapun. Jadi apa yang akan terjadi dengan planet ini selanjutnya? Keluarga Zhu, entah mereka bisa menyinggung perasaannya atau tidak, pemburu hadiah seperti mereka tentu saja tidak ingin menyinggung perasaannya. Bukankah kamu mengatakan itu? Sekarang kamu di sini. Bahkan jika kamu tidak dapat memasang tanda budak, kamu masih harus membawa sesuatu kembali. Haha, oke, kalau begitu kita akan tetap mengikuti milik Tuan Zhu instruksi. Zhu Hongxi dan yang lainnya hadir di pertemuan itu, saat mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan bumi. Song Ximin juga bergegas ke sini bersama semua orang kuat di dunia, termasuk Huang Fuxiwei, yang saat ini merupakan orang terkuat di dunia. Selain Lin Dong, Huang Fuxiyu jelas merupakan orang paling berbakat di dunia. Dia juga orang pertama di dunia yang memasuki alam bintang setelah Lin Dong.
Pembangkit tenaga listrik veteran lainnya di bumi seperti Song Simin baru setengah jalan menuju alam bintang. Namun, setelah menggunakan pengobatan genetik, setelah sekian lama perkembangannya, ada banyak orang setingkat dewa dan dewa super di bumi. Song Simin memimpin, diikuti oleh Huang Fusiyu dan beberapa alam bintang setengah langkah lainnya, diikuti oleh ahli tingkat dewa super dan tingkat dewa. Namun, orang-orang ini tidak layak diperhatikan di mata Zhu Hongzi dan kelompoknya. Anda harus tahu bahwa Zhu Hongzi menghabiskan banyak uang untuk menyewa 4 pemburu hadiah tahap awal di tingkat bintang untuk menanam tanda budak. Dan dia sendiri juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat planet. Lin Dong tidak ada di sini. Hanya Zhu Hongzi, pesolek yang telah ditinggalkan oleh keluarga Zhu, yang dapat menyapu bumi. Setelah orang-orang kuat dari bumi tiba, Song Simin berdiri di depan dan bertanya, "Siapa kamu? Dari mana asalmu? Apa yang akan kamu lakukan di bumi?" Zhu Hongzi berdiri di kapal tanduk hitam dan tidak melakukannya jawabannya. Matanya sudah tertuju pada Song Simin. Dia awalnya adalah orang yang penuh nafsu. Tapi sekarang dia melihat seorang wanita yang sebanding dengan salah satu dari 4 peri penari Ye Qingwu. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik? Di wilayah kekaisaran, dia tidak memenuhi syarat untuk mendekati wanita seperti Wu Xianzi yang menarik banyak perhatian. Jangankan dia, bahkan pewaris langsung tertinggi keluarga Zhu pun tidak memenuhi syarat. Mereka yang dapat melakukan kontak dengan Ye Qingwu setidaknya harus merupakan keturunan langsung dari keluarga besar atau keturunan beberapa pejabat tinggi di kekaisaran. Keluarga Zhu bahkan tidak berperingkat tinggi di wilayah kekaisaran. Tapi di sini, di sebuah planet dengan kehidupan asli di tepi galaksi Bima Sakti, dia tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita berkaliber serupa dengan Ye Qingwu. Apakah ini kompensasi untuknya? Jika Anda bisa memilih, Zhu Hongzi secara alami akan memilih untuk menanam tanda budak tanpa ragu-ragu. Sedangkan bagi wanita, begitu mereka menjadi kuat, mereka tidak perlu memiliki sebanyak yang mereka inginkan. Tapi sekarang dia tidak bisa memilih, kemudian dia menerima kompensasinya. Zhu Hongzi merasa sedikit bersemangat. Sebagian besar kemarahan yang baru saja dia rasakan lenyap. Dia harus mengambil kembali wanita ini, menjaganya bersamanya dan menyayanginya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa wanita ini sebenarnya adalah orang terkuat di sini, dengan kekuatan tempur mencapai tingkat satelit star realem. Yang lain memiliki beberapa alam bintang setengah langkah. Bakat di planet ini sungguh luar biasa tinggi. Wanita cantik di usia muda bisa mencapai level satelit. Tapi kenapa dia harus membuat lelucon seperti itu setelah dia mengetahuinya? Zhu Hongzixin bahkan menyimpan dendam terhadap Lin Dong, penguasa galaksi. Kata-kata terakhir Lin Dong benar-benar menghalangi kesempatannya untuk kembali. Tapi bukankah berita Feng Heng mengatakan bahwa ada pembangkit tenaga listrik puncak tingkat planet di planet ini? Kenapa kamu tidak melihatnya? Apakah Anda mencoba bersembunyi dan menyerang? Akan sangat merepotkan bagi orang setingkat planet untuk bersembunyi secara rahasia dan melakukan serangan diam-diam. Setidaknya dia masih perlu berhati-hati. Siapa kami dan dari mana kami berasal? Kalian penduduk asli tidak berhak mengetahuinya. Panggil orang terkuat di planet kalian. Jika dia bisa mengalahkan kami akan berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika tidak, maka planet ini kamu harus mendengarkanku mulai sekarang, kata Zhu Hongzi. Apakah kamu ingin bertemu orang terkuat di planet ini? Tanya Song Simin. Tentu saja, biarkan dia keluar. Tidak ada gunanya bersembunyi, kita sudah mengetahui keberadaannya. Jika kamu ingin melihat orang terkuat di dunia, kamu mungkin harus menunggu beberapa saat. Zhu Hongzi bertanya. Belum tentu, mungkin beberapa bulan, jawab Song Simin.
Meskipun Lindong telah diberitahu bahwa alien telah menginvasi bumi, namun Song Simin tidak tahu kapan Lindong akan kembali. Namun menurut kepergian Lindong, butuh waktu hampir 3 bulan untuk sampai ke pusat Bima Sakti. Brengsek, kamu berani menipuku? Berapa bulan kamu ingin aku menunggu? Apa menurutmu aku bodoh? Karena kamu tidak ingin dia keluar dan mati. Aku tidak percaya dia masih bersembunyi saat aku menjatuhkan kalian semua dulu. Berhenti. Setelah mengatakan itu, Zhu Hongxi berteriak, keluar. Lusinan orang segera terbang keluar dari kapal tanduk hitam, mengelilingi Song Simin dan orang-orang kuat lainnya dari bumi, memancarkan aura yang kuat, aura yang kuat. Di antara mereka, ada 4 orang kuat di tahap awal tingkat bintang, dan sisanya pada dasarnya adalah tingkat planet. Sedangkan untuk kelas satelit, Zhu Hongxi sama sekali tidak menyukainya. Di sisi bumi, yang terkuat hanya Huang Fu Xiu di tingkat satelit. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Ketika para pemburu hadiah ini melihat Huang Fu Xiu, mata mereka juga berbinar. Pria normal, siapa yang tidak menyukai kecantikan yang memukau? Alasan utama mengapa 4 peri besar dari alam kekaisaran begitu populer bukan karena mereka cantik. Huang Fu Xiu mampu bersaing dengan Ye Qingwu, yang tentu saja membuat para pemburu hadiah ini terpesona. Tapi mereka juga mengetahuinya, dengan Zhu Hongxi, keturunan langsung dari keluarga Zhu, mereka tidak mendapat bagian. Tapi karena ada wanita yang bisa bersaing dengan peri penari Ye Qingwu, itu menunjukkan bahwa batas atas perempuan di planet ini sangatlah tinggi. Mereka tidak punya peluang dengan wanita di depan mereka. Jika 2 orang lagi muncul, mereka masih bisa mendapatkan sepotong kue. Banyak orang tersenyum jahat di wajah mereka. Kemudian Zhu Hongxi juga keluar dari kapal Black Point. Begitu dia keluar, matanya menatap lurus ke arah Huang Fu Xiu. Huang Fu Xiu merasa mual dan sedikit gugup pada saat bersamaan. Karena dia merasa aura yang dipancarkan pihak lain sangat kuat, dan bumi tidak bisa menjadi lawannya sama sekali. Salah satu dari alien ini bisa membuatnya merasa tidak berdaya untuk melawan. Dan Huang Fu Xiu adalah orang terkuat di dunia selain Lindong. Belum lagi yang lain. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jika kamu ingin merusak bumi, maka kamu harus berpikir matang-matang. Terakhir kali seorang pria bernama Feng Ruochen datang ke sini. Karena niat buruknya dia akhirnya mempertaruhkan nyawanya. Apakah kamu yakin ingin mengikuti jejaknya? Song Simin berkata dengan sungguh-sungguh. Ia juga mengetahui bahwa keadaan saat ini sedang tidak baik bagi bumi. Lindong tidak ada di sini, dan tidak ada orang lain yang bisa menandingi alien ini. Kami hanya bisa memikirkan cara lain untuk menakut-nakuti orang-orang ini. Oh, apakah Feng Ruochen, tuan muda tertua dari keluarga Feng, mati di tangan kalian penduduk bumi? Zhu Hongxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, saat dia tiba di bumi, dia berencana memasang semacam tanda budak. Dia ingin memperbudak kita manusia di bumi, tapi pada akhirnya kita membunuhnya. Saling melirik, ada yang salah. Bukankah ini planet dengan kehidupan asli? Kenapa tuan muda tertua dari keluarga Feng terlibat? Zhu Hongxi pasti menyembunyikan sesuatu dari mereka. Pada saat ini, Zhu Hongxi juga melirik Feng Heng di sampingnya, seolah-olah dia bertanya tentang situasi sebenarnya dari masalah tersebut. Feng Heng tampak bingung. Kematian Feng Ruochen telah melibatkan rahasia keluarga Feng. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya, namun dia selalu mengira Feng Ruochen mati di tangan keluarga Bai. Dia benar-benar tidak tahu situasi spesifiknya. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana caramu melakukannya? Jangan bilang kalau kalian semut bisa membunuh tuan muda tertua dari keluarga Feng. Tentu saja tidak bisa, tapi ada yang bisa. Siapa?
Tentu saja dia adalah orang terkuat di bumi. Kalau begitu panggil dia dan biarkan aku melihat apakah dia memiliki kekuatan ini. Dia tidak ada di bumi sekarang dan sedang dalam perjalanan kembali. Menurut diperlukan waktu sekitar 2 atau 3 bulan untuk sampai ke sana. Dasar bodoh. Kamu hanya mencoba membodohiku. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke depan Song Simin dan meninjunya dengan pukulan sederhana. Di hadapan penduduk asli yang hanya berada di tingkat satelit, dia masih sangat percaya diri dengan kekuatan tempur awal tingkat planet. Dan orang tua ini bahkan belum mencapai tingkat satelit. Satu pukulan darinya bisa membunuhnya. Zhu Hongzi berencana membunuh orang tua itu terlebih dahulu untuk menakut-nakuti orang lain di bumi. Biarkan keindahan itu jatuh ke dalam pelukanmu. Song Simin menghadapi pukulan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik tingkat planet dan merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Anda hanya bisa menyaksikan tinju lawan mendekat dengan cepat. Saat dia hendak menyerah dan menunggu kematian, tubuh itu tiba-tiba didorong oleh kekuatan yang kuat. Bang! Lalu terdengar suara keras di telinga Song Simin yang membuat kepalanya berdengung. Setelah orang-orang kuat dari bumi tiba, Song Simin berdiri di depan dan bertanya, "Siapa kamu? Dari mana asalmu? Apa yang akan kamu lakukan di bumi?" Zhu Hongzi berdiri di kapal tanduk hitam dan tidak melakukannya jawabannya. Matanya sudah tertuju pada Song Simin. Dia awalnya adalah orang yang penuh nafsu. Tapi sekarang dia melihat seorang wanita yang sebanding dengan salah satu dari 4 peri penari Ye Qingwu. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik? Di wilayah kekaisaran, dia tidak memenuhi syarat untuk mendekati wanita seperti Wu Xianzi yang menarik banyak perhatian. Jangankan dia, bahkan pewaris langsung tertinggi keluarga Zhu pun tidak memenuhi syarat. Mereka yang dapat melakukan kontak dengan Ye Qingwu setidaknya harus merupakan keturunan langsung dari keluarga besar atau keturunan beberapa pejabat tinggi di kekaisaran. Keluarga Zhu bahkan tidak berperingkat tinggi di wilayah kekaisaran. Tapi di sini, di sebuah planet dengan kehidupan asli di tepi galaksi Bima Sakti, dia tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita berkaliber serupa dengan Ye Qingwu. Apakah ini kompensasi untuknya? Jika Anda bisa memilih, Zhu Hongzi secara alami akan memilih untuk menanam tanda budak tanpa ragu-ragu. Sedangkan bagi wanita, begitu mereka menjadi kuat, mereka tidak perlu memiliki sebanyak yang mereka inginkan. Tapi sekarang dia tidak bisa memilih, kemudian dia menerima kompensasinya. Zhu Hongzi merasa sedikit bersemangat. Sebagian besar kemarahan yang baru saja dia rasakan lenyap. Dia harus mengambil kembali wanita ini, menjaganya bersamanya dan menyayanginya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa wanita ini sebenarnya adalah orang terkuat di sini, dengan kekuatan tempur mencapai tingkat satelit star realem. Yang lain memiliki beberapa alam bintang setengah langkah. Bakat di planet ini sungguh luar biasa tinggi. Wanita cantik di usia muda bisa mencapai level satelit. Tapi kenapa dia harus membuat lelucon seperti itu setelah dia mengetahuinya? Zhu Hongzixin bahkan menyimpan dendam terhadap Lindong, penguasa galaksi. Kata-kata terakhir Lindong benar-benar menghalangi kesempatannya untuk kembali. Tapi bukankah berita Feng Heng mengatakan bahwa ada pembangkit tenaga listrik puncak tingkat planet di planet ini? Kenapa kamu tidak melihatnya? Apakah Anda mencoba bersembunyi dan menyerang? Akan sangat merepotkan bagi orang setingkat planet untuk bersembunyi secara rahasia dan melakukan serangan diam-diam. Setidaknya dia masih perlu berhati-hati. Siapa kami dan dari mana kami berasal? Kalian penduduk asli tidak berhak mengetahuinya. Panggil orang terkuat di planet kalian. Jika dia bisa mengalahkan kami, kami akan berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika tidak, maka planet ini kamu harus mendengarkanku mulai sekarang, kata Zhu Hongzi. Apakah kamu ingin bertemu orang terkuat di planet ini? Tanya Song Simin. Tentu saja,
Biarkan dia keluar, tidak ada gunanya bersembunyi, kita sudah mengetahui keberadaannya. Jika kamu ingin melihat orang terkuat di dunia, kamu mungkin harus menunggu beberapa saat. Zhu Hongzi bertanya. Belum tentu, mungkin beberapa bulan, jawab Song Simin. Meskipun Lindong telah diberitahu bahwa alien telah menginvasi bumi. Namun Song Simin tidak tahu kapan Lindong akan kembali. Namun menurut kepergian Lindong, butuh waktu hampir 3 bulan untuk sampai ke pusat Bima Sakti. Brengsek, kamu berani menipuku? Berapa bulan kamu ingin aku menunggu? Apa menurutmu aku bodoh? Karena kamu tidak ingin dia keluar dan mati. Aku tidak percaya dia masih bersembunyi saat aku menjatuhkan kalian semua dulu. Berhenti. Setelah mengatakan itu, Zhu Hongzi berteriak, keluar. Lusinan orang segera terbang keluar dari kapal tanduk hitam, mengelilingi Song Simin dan orang-orang kuat lainnya dari bumi, memancarkan aura yang kuat. Aura yang kuat. Di antara mereka, ada 4 orang kuat di tahap awal tingkat bintang, dan sisanya pada dasarnya adalah tingkat planet. Sedangkan untuk kelas satelit, Zhu Hongzi sama sekali tidak menyukainya. Di sisi bumi, yang terkuat hanya Huang Fu Xiu di tingkat satelit. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Ketika para pemburu hadiah ini melihat Huang Fu Xiu, mata mereka juga berbinar. Pria normal, siapa yang tidak menyukai kecantikan yang memukau? Alasan utama mengapa 4 peri besar dari alam kekaisaran begitu populer bukan karena mereka cantik. Huang Fu Xiu mampu bersaing dengan Ye Qingwu, yang tentu saja membuat para pemburu hadiah ini terpesona. Tapi mereka juga mengetahuinya. Dengan Zhu Hongzi, keturunan langsung dari keluarga Zhu, mereka tidak mendapat bagian. Tapi karena ada wanita yang bisa bersaing dengan peri penari Ye Qingwu. Itu menunjukkan bahwa batas atas perempuan di planet ini sangatlah tinggi. Mereka tidak punya peluang dengan wanita di depan mereka. Jika 2 orang lagi muncul, mereka masih bisa mendapatkan sepotong kue. Banyak orang tersenyum jahat di wajah mereka. Kemudian Zhu Hongzi juga keluar dari kapal Black Point. Begitu dia keluar, matanya menatap lurus ke arah Huang Fu Xiu. Huang Fu Xiu merasa mual dan sedikit gugup pada saat bersamaan. Karena dia merasa aura yang dipancarkan pihak lain sangat kuat, dan bumi tidak bisa menjadi lawannya sama sekali. Salah satu dari alien ini bisa membuatnya merasa tidak berdaya untuk melawan. Dan Huang Fu Xiu adalah orang terkuat di dunia selain Lindong. Belum lagi yang lain. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jika kamu ingin merusak bumi, maka kamu harus berpikir matang-matang. Terakhir kali seorang pria bernama Feng Ruochen datang ke sini. Karena niat buruknya dia akhirnya mempertaruhkan nyawanya. Apakah kamu yakin ingin mengikuti jejaknya? Song Simin berkata dengan sungguh-sungguh. Ia juga mengetahui bahwa keadaan saat ini sedang tidak baik bagi bumi. Lindong tidak ada di sini, dan tidak ada orang lain yang bisa menandingi alien ini. Kami hanya bisa memikirkan cara lain untuk menakut-nakuti orang-orang ini. Oh, apakah Feng Ruochen, tuan muda tertua dari keluarga Feng, mati di tangan kalian penduduk bumi? Zhu Hongzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, saat dia tiba di bumi, dia berencana memasang semacam tanda budak. Dia ingin memperbudak kita manusia di bumi, tapi pada akhirnya kita membunuhnya. Saling melirik, ada yang salah. Bukankah ini planet dengan kehidupan asli? Kenapa tuan muda tertua dari keluarga Feng terlibat? Zhu Hongzi pasti menyembunyikan sesuatu dari mereka. Pada saat ini, Zhu Hongzi juga melirik Feng Heng di sampingnya, seolah-olah dia bertanya tentang situasi sebenarnya dari masalah tersebut. Feng Heng tampak bingung. Kematian Feng Ruochen telah melibatkan rahasia keluarga Feng. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya,
namun dia selalu mengira Feng Ruochen mati di tangan keluarga Bai. Dia benar-benar tidak tahu situasi spesifiknya. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana caramu melakukannya? Jangan bilang kalau kalian semut bisa membunuh tuan muda tertua dari keluarga Feng. Tentu saja tidak bisa, tapi ada yang bisa. Siapa? Tentu saja dia adalah orang terkuat di bumi. Kalau begitu panggil dia dan biarkan aku melihat apakah dia memiliki kekuatan ini. Dia tidak ada di bumi sekarang dan sedang dalam perjalanan kembali. Menurut diperlukan waktu sekitar 2 atau 3 bulan untuk sampai ke sana. Dasar bodoh. Kamu hanya mencoba membodohiku. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke depan Song Simin dan meninjunya dengan pukulan sederhana. Di hadapan penduduk asli yang hanya berada di tingkat satelit, dia masih sangat percaya diri dengan kekuatan tempur awal tingkat planet. Dan orang tua ini bahkan belum mencapai tingkat satelit. Satu pukulan darinya bisa membunuhnya. Zhu Hongzi berencana membunuh orang tua itu terlebih dahulu untuk menakut-nakuti orang lain di bumi. Biarkan keindahan itu jatuh ke dalam pelukanmu. Song Simin menghadapi pukulan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik tingkat planet dan merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Anda hanya bisa menyaksikan tinju lawan mendekat dengan cepat. Saat dia hendak menyerah dan menunggu kematian, tubuh itu tiba-tiba didorong oleh kekuatan yang kuat. Bang! Lalu terdengar suara keras di telinga Song Simin yang membuat kepalanya berdengung. Dengarkan suara ini yang terdengar seperti pembawa pesan dari neraka. Huang Fu Siyu, Yun Si dan yang lainnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Suara ini terlalu familiar bagi mereka. Bahkan ketika saya bermimpi di malam hari, saya sering memimpikannya. Saya menantikan bintang dan bulan setiap hari, dan akhirnya berharap untuk melihat suara ini muncul dalam kenyataan. Adapun orang-orang seperti Zhu Hongzi yang datang dari luar bumi, wajah mereka menunjukkan ketakutan. Karena saat ini mereka menemukan bahwa pada saat suara itu terdengar, tubuh mereka sama sekali tidak dapat bergerak. Apapun metode yang mereka gunakan, mereka tidak dapat membebaskan diri. Bagaimana bisa? Apa sebenarnya metode ini? Kemudian, di depan Zhu Hongzi dan yang lainnya, sebuah adegan yang membuat orang mempertaruhkan nyawanya muncul. Saya melihat di antara kedua pihak, ruang tiba-tiba berfluktuasi, dan kemudian muncul retakan. Sesosok tubuh tinggi keluar dari celah. Ini retakan luar angkasa. Siapa orang ini? Bisakah Anda benar-benar keluar dari celah luar angkasa tanpa cedera? Bahkan Kaisar Agung Xia Yunjuan tidak bisa melakukan ini, bukan? Del, mungkinkah apa yang dikatakan gadis kecil itu benar? Lin Dong, yang baru saja melangkah ke alam abadi dan menjadi penguasa galaksi, benarkah berasal dari planet ini? Tidak mustahil, palsu, palsu. Meskipun Zhu Hongzi dan yang lainnya berusaha keras untuk tidak mempercayainya. Namun faktanya ada di hadapan kita. Mereka melihat orang ini berjalan keluar dari celah luar angkasa dengan mata kepala mereka sendiri. Mampu mengobrak-abrik kehampaan dan melakukan perjalanan melalui ruang lain tanpa cedera. Siapa yang tidak tahu bahwa ini eksklusif untuk yang kuat di alam abadi? Tidak ada orang seperti itu di galaksi sebelum Lindong mengumumkan bahwa dia akan melangkah menuju keabadian dan menjadi penguasa galaksi. Zhu Hongzi ingin pingsan saat ini. Dia tidak ingin menghadapi kenyataan ini. Hanya saja saat ini, dia sama sekali tidak memiliki kendali atas tubuhnya, dan dia tidak bisa mati meski dia mau, apalagi pingsan. Ketika Lindong melangkah keluar dari lorong luar angkasa, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Yun Si dan yang lainnya baik-baik saja. Tidak ada satupun dari mereka yang kehilangan lengan atau kaki. Mereka semua sama. Selama orangnya baik-baik saja, tidak apa-apa, segala sesuatu yang lain mudah untuk dikatakan.
Yang paling ditakuti Lindong adalah sesuatu terjadi pada orang yang disayanginya. Kalau begitu, dia mungkin akan menjadi gila. Jika Anda bahkan tidak dapat melindungi orang yang paling penting bagi Anda, apa yang dapat Anda lakukan jika Anda menjadi negara yang kekal? Tapi di saat yang sama, Lindong juga memperhatikan darah di sudut mulut Huang Fuxiu. Tubuh itu datang ke sisinya dalam sekejap dan bertanya, "Apakah kamu terluka?" "Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil," Huang Fuxiu menjawab sambil tersenyum. Lindong sangat peduli padanya ketika dia muncul, dan dia tentu saja bahagia. "Siapa yang melakukannya?" Lindong bertanya dengan murung. "Lindong, aku benar-benar tidak ada hubungannya. Aku bertanya padamu siapa yang melakukannya." Huang Fuxiu memandang Lindong, yang wajahnya gelap seperti air dan ekspresinya sangat serius di tempat yang jauh. Zhu Hongzi berkata, "Dia." Pada saat ini, Huang Fuxiu merasa bahwa tidak peduli seberapa parah cederanya, itu semua sepadan. Lindong melihat ke arah yang ditunjuk Huang Fuxiu. Jantung Zhu Hongzi berdetak kencang. Dia ingin berbicara dan memohon belas kasihan. Tetapi dia menyadari bahwa dia bahkan tidak dapat berbicara. Dia hanya bisa menunjukkan sepasang mata yang sangat ketakutan. "Saya mempertaruhkan nyawa saya di wilayah kekaisaran untuk melindungi segala sesuatu di Bima Sakti dari invasi alien. Kalian sangat baik, sangat bagus. Beraninya Anda datang ke rumah saya dan ingin mengambil tindakan terhadap keluarga saya. Memberi Anda keberanian. Tanyakan pada Xia Yunjuan apakah dia berani melakukan ini." Dengarkan kata-kata tenang Lindong. Meskipun semua orang di luar bumi tidak dapat berbicara, mata mereka mengungkapkan semacam ketakutan dari lubuk hati mereka. Penampilan Lindong barusan dan kata-kata ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa mereka benar-benar menyinggung penguasa galaksi yang baru. Keberuntungan ilahi macam apa yang dimiliki kuda tunggangan ini? Ada jutaan planet hidup di galaksi Bima Sakti, namun mereka kebetulan datang ke kampung halaman penguasa galaksi. Hati orang-orang ini telah memarahi Zhu Hongzi hingga berdarah. Jika bukan karena Zhu Hongzi, bagaimana mereka bisa ada di sini? Zhu Hongzixin, sebaliknya, mengutuk Feng Heng dan bahkan membawa 10 generasi leluhurnya. Adapun Feng Heng, dia belum sadar, siapa yang disinggung oleh Feng Ruochen, tuan muda tertua dari keluarga Feng. Tuan kedua Feng tidak mati di tangan keluarga Bai, tapi di tangan Raja Galaksi Lindong. Mungkin kehancuran keluarga Feng juga disebabkan oleh penguasa galaksi yang baru, dan keluarga Bai hanya mengambil keuntungan. Lindong melirik semua orang dan melanjutkan, "Saya tidak peduli siapa Anda, dan saya tidak ingin bertanya siapa orang tua Anda. Anda tidak perlu menakut-nakuti saya dengan siapapun. Di galaksi Bima Sakti, saya punya kata terakhir. Sekarang aku akan menggunakan nama Bima Sakti untuk sebagai Tuhan. Aku akan menghukummu dengan kematian." Kata-kata itu baru saja selesai. Zhu Hongzi dan orang tahap awal tingkat bintang yang mengulurkan tangan iblis ke Lu Xiao Xiao segera merasa ngeri saat mengetahui bahwa tangan mereka menghilang sedikit demi sedikit. Dari jari ke telapak tangan lalu ke lengan, rasa sakit fisik yang parah, ditambah dengan tekanan mental yang sangat besar, akibat melihat bagian tubuh mereka menghilang, membawa mereka ke ambang kehancuran. Setelah lengan menghilang, lalu kaki, dan tubuh mulai menghilang secara bertahap. Ketika hanya tersisa satu kepala, keduanya masih hidup. Setiap orang masih bisa melihat kepala mereka yang meronta-ronta dan mata mereka yang memerah karena ketakutan. Lebih dari 10 detik, keduanya menghilang tanpa jejak bahkan tanpa mengeluarkan suara. Bahkan tidak ada sedikit pun debu yang tersisa. Cara ini membuat para pemburu hadiah dari wilayah kekaisaran lain merasa mati rasa. Beberapa orang dengan kekuatan rendah tidak dapat menahan tekanan sebesar itu,
dan semangat mereka mulai runtuh dan menjadi tidak teratur. Zhu Hongzi dan pemburu hadiah bintang itu bahkan bukan semut di mata Lindong. Tapi keduanya cukup berani. Yang satu berani menyakiti Huang Fuxiu, dan yang lainnya berani menyerang Lu Xiaoxiao. Meski kedua wanita ini tidak memiliki hubungan substansial dengan Lindong, tapi status Lindong Xin tidak rendah, dan dia bisa dianggap sebagai saingan Lindong. Pada saat ini, Lu Xiaoxiao adalah orang pertama yang berlari dan melemparkan dirinya ke pelukan Lindong, berkata dengan penuh semangat, "Saudara Lindong, saya tahu Anda akan kembali untuk menyelamatkan saya." Lindong menyentuh kepala Lu Xiaoxiao dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Itu wajar, aku akan mengalahkan siapapun yang berani menindas Xiaoxiao." "Ya, terima kasih, Saudara Lindong." Lu Xiaoxiao menggosok dada Lindong dengan keras. Mungkin karena dia masih muda dan merupakan biji mata keluarga Lu, dia selalu dilindungi dengan baik oleh keluarga Lu, yang membuat gadis ini sangat polos. Sampai seseorang mengulurkan tangan iblis kepadanya sekarang, Lu Xiaoxiao tidak merasakan rasa takut sedikit pun. Dia sangat yakin bahwa Lindong akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Ternyata dia benar, Lindong bergegas kembali pada saat yang paling kritis. "Oke, kita sudah lama tidak bertemu. Xiaoxiao sudah menjadi gadis besar." Lu Xiaoxiao dengan enggan melepaskan Lindong dan berdiri di samping dengan wajah memerah. Meskipun dia ingin tetap berada dalam pelukan hangat dan aman ini, tapi dia tahu, dia tidak pantas berada di sini sendirian. Tapi Lu Xiaoxiao tidak pernah berpikir dia bisa memonopolinya. Selama dia bisa mendapat sudut kecil, dia sudah sangat puas. Setelah Lu Xiaoxiao meninggalkan pelukan Lindong, Lindong Chai berjalan menuju Yun Si dan Yang lainnya dan berkata dengan nada sedikit menyesal, "Maaf, saya terlambat dan membuat Anda merasa bersalah." Dia mengatakan bahwa dia tidak menyalahkan Lindong. Kemudian, seolah-olah mereka sudah menyetujuinya, semua orang berbaris dan melemparkan diri mereka ke pelukan Lindong satu persatu. Lindong tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa secara pasif membiarkan mereka berpelukan untuk sementara waktu. Yang pertama muncul adalah Zhao Xuan, "Suster Xuan," teriak Lindong. Zhao Xuan tidak berbicara, dia hanya bersandar di pelukan Lindong dan mendengarkan detak jantungnya dengan tenang. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu, jadi dia hanya ingin beristirahat dengan tenang sebentar. Masih ada saudara perempuan yang menunggunya. Berikutnya adalah Huang Fuxiu, Song Jia, dan Han Xiun. Akhirnya giliran Yun Si. Lindong tidak pasif seperti orang lain terhadap Yun Si. Karena ini adalah pacar aslinya dan satu-satunya wanita yang memiliki hubungan substantif dengannya dan mengenalnya secara mendalam. Kali ini Lindong berinisiatif menghampiri Yun Si, memeluknya, dan berkata dengan lembut, "Maaf, aku membuatmu menunggu begitu lama." Yun Si membenamkan kepalanya di dada Lindong, berbau-bau familiarnya, dan bergumam, "Lindong, selama kamu kembali, aku akan selalu menunggumu." Setelah mengatakan itu, Yun Si memikirkan sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Lindong dan bertanya, "Kamu bilang kamu akan membawanya kali ini, ayo pergi dan melihat dunia luar, benarkah?" "Ya, tentu saja benar, saya pasti akan melakukan apapun yang saya janjikan kepada Anda," jawab Lindong sambil tersenyum. "Terima kasih, Lindong." Yun Si terus membenamkan kepalanya di dada Lindong. Lindong menggendong Yun Si seperti ini, tak seorang pun di tempat kejadian mengeluarkan suara yang mengganggu. Para pemburu hadiah dari Imperial Domain masih berada dalam ketakutan yang ekstrim saat ini, memikirkan bagaimana cara mendapatkan pengampunan dari penguasa galaksi agar mereka dapat terus hidup.
Membunuh seseorang secara langsung lebih menyiksa daripada membiarkan orang itu hidup dan menyaksikan kematian mendekat secara perlahan. Wanita seperti Zhao Xuan, melihat dua orang yang berpelukan erat, akan berbohong jika mereka mengatakan mereka tidak iri sama sekali. Meskipun mereka hanya iri, mereka sebenarnya sangat bahagia. Logikanya, pria yang disukainya sedang menggendong wanita lain di depannya. Setiap orang akan merasa sedih dan tidak nyaman. Lebih mungkin membenci wanita ini, tapi mereka sama sekali tidak membenci Yunxi. Setelah sekian lama bersama, karakter Yunxi tidak hanya disukai oleh pria saja, namun juga wanita. Mereka bahkan bercanda bahwa jika mereka laki-laki, mereka pasti akan menyukai Yunxi. Setelah sekian lama, keduanya berpisah. Lindong memandang Song Simin dan sekelompok orang kuat di bumi, dan berkata, "Tuan Song, semuanya, saya tidak di sini selama periode ini. Terima kasih atas kerja keras Anda." "Lindong, apa yang kamu bicarakan? Bumi bukan hanya rumahmu, tapi juga melindungi bumi. Rumah kita bersama adalah hal yang harus kita lakukan," jawab Song Simin. "Ya, Tuan Lin, Tuan Song benar. Kami hanya melindungi tanah air kami. Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Sebaliknya, kami harus berterima kasih. Tanpa Anda, bumi mungkin sudah tidak ada lagi." "Lin, kamu sekarang adalah kebanggaan kami manusia di bumi. Siapa sangka bahwa sebuah planet dengan kehidupan asli di tepi galaksi kecil ternyata memiliki penguasa galaksi." Krisis di bumi telah teratasi, dan semua orang tersenyum. Pujian untuk Lindong. Namun mereka juga tidak salah. Lindong memang menjadi kebanggaan umat manusia di muka bumi. Setelah semua orang saling bertukar salam, Lindong berbalik, melihat ketiga bintang yang tersisa, dan bertanya, "Ceritakan padaku, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Siapa yang menginstruksikanmu?" Ketika Lindong bertanya, bintang itu juga menemukan bahwa dia dapat berbicara. Dia segera menjawab dengan lantang, "Kembali ke penguasa galaksi, kami semua adalah pemburu hadiah di wilayah kekaisaran. Kami diundang oleh Zhu Hongzi, tuan muda langsung dari keluarga Zhu. Kami tidak tahu apa yang kami lakukan di awal. Ketika kami akan tiba, dia baru saja memberitahu kami bahwa dia telah menemukan sebuah planet dengan kehidupan asli, dan kami perlu menggunakan kekuatan kami untuk menanam tanda budak. Tepat ketika kami akan mengambil tindakan, kami mendengar Anda pengumuman, dan kami tidak akan mengizinkan penanaman tanda budak lagi. Jika itu terjadi, kami akan membunuh 9 suku, jadi kami segera berhenti. Adapun bagaimana Zhu Hongzi mengetahui tempat ini, kami tidak tahu, kamu baru saja menghadapi penguasa galaksi, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Saya hanya bisa menjelaskan situasi sebenarnya secara detail, berharap mendapatkan pemahaman Lindong. Meskipun kamu telah berhenti menanam jejak budak, kamu tidak ingin menyia-nyiakannya, jadi kamu bersiap untuk memperkosa dan menjarah bumi. Benar kan? Lindong bertanya dengan tenang. "Tuan, harap tenang, Yang Mulia. Mohon tenang, ini adalah ide Zhu Hongzi. Kami sebenarnya tidak menginginkan ini. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah keturunan langsung dari keluarga Zhu, dan kami tidak berani menyinggung perasaannya. Jadi kita hanya bisa menuruti perintahnya dan meminta penguasa galaksi untuk membuka jaringannya. Di satu sisi, ayo kita pergi." Sebelum dia selesai berbicara, Lindong membungkamnya dan menghentikannya berbicara. Lalu Lindong menatap Feng Heng lagi. "Katakan padaku, bagaimana kamu menemukan tempat ini?" Feng Heng tidak seperti yang lain, dia tampak sangat tenang. "Kamu seharusnya menghancurkan keluarga Feng, kan?" Feng Heng menjawab pertanyaan itu dengan tidak tepat. Lindong langsung mengerti. Ternyata itu adalah seseorang dari keluarga Feng.
Meskipun dia memusnahkan semua anggota inti keluarga Feng dengan satu pedang, dia tidak mengusir sisa keluarga Feng. Hal ini menyebabkan lokasi bumi bocor. Pada akhirnya, saya masih berhati lembut. Setelah mengurus pemilik aslinya, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa terhadap yang lain. Apakah kamu sisa dari keluarga Feng? Tanya Lindong. Ya, jawab Feng Heng. Apakah Anda menjual lokasi bumi kepada Zhu Hongxi? Ya, mengapa? Hanya demi uang? Tahukah Anda bahwa jika Anda melakukan ini, Anda akan merugikan banyak sekali nyawa tak berdosa? Di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak bersalah. Hanya siapapun yang memiliki kepalan besar yang dibenarkan dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Feng Heng juga melepaskan sepenuhnya. Ketika dia mengetahui bahwa orang yang paling berkuasa di muka bumi adalah Lindong, penguasa galaksi. Dia mengerti bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan atau tidak, dan tidak ada kemungkinan untuk terus hidup. Lagi pula itu semua adalah kematian, mungkin akan sulit sekali. Bagus sekali, aku sangat puas dengan jawabanmu. Sekarang aku punya tinju yang besar. Bolehkah aku membunuhmu? Lindong bertanya dengan penuh minat. Tentu saja, sejujurnya, aku sebenarnya mengagumimu. Tapi maaf, jika kamu menyentuh keluargaku, kamu harus mati. Setelah Lindong selesai berbicara, dia meremas Feng Heng menjadi sebuah bola, haluskan daging. Untuk menghindari pertumpahan darah, dia juga membuka celah di belakang Feng Heng dan mengirim tubuh Feng Heng langsung ke dalamnya. Setelah selesai, Lindong melirik pemburu hadiah lainnya lagi. Tindakan Lindong juga membuat orang-orang ini merasa gugup. Sayangnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu nasib Lindong. Karena kamu bukan dalang, aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah Lindong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Di belakang setiap pemburu hadiah yang diundang oleh Zhu Hongxi, celah luar angkasa muncul. Selama kamu bisa keluar dari celah luar angkasa hidup-hidup, maka aku tidak akan mengejarnya lagi. Setelah mengatakan itu, mereka semua menatapmu dengan mata ngeri dan dikirim ke celah luar angkasa. Siapa yang tidak tahu kalau hanya alam abadi yang bisa bertahan lama di celah luar angkasa? Lindong mengatakan bahwa dia memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi sebenarnya dia tidak berniat membiarkan mereka bertahan hidup sama sekali. Dengan kekuatan mereka yang kecil, memasuki celah luar angkasa berarti kematian. Semuanya telah terselesaikan. Semua makhluk luar angkasa ditangani. Lindong hendak membawa orang-orang pergi dari sini dan mencari tempat untuk menghabiskan waktu bersama Yunxi. Dia sudah lama meninggalkan bumi, dan meskipun dia dikelilingi oleh wanita cantik, dia selalu menahannya. Tiba-tiba, Lindong memikirkan sesuatu di benaknya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam kehampaan di luar bumi. Bersambung.